Nah, potensi-potensi yang menjadikan pola pikir itu halusinasi itu yang harus sedikit demi sedikit dihilangkan. Ini menjadi manusia halu, menjadi manusia delu. Dulu ini disingkat pisan toh. Halunya jadi disingkat toh. Jadi halu dan menjadi delu. Wes begini itu nggak bisa diajak diskusi. Orang itu kalau halu itu nggak bisa diajak. Wes pokoknya gini loh, ini doktrin. Kalau kamu ini hafal, kamu nanti kalau semester bisa jawab, saya kasih 9. Hanya begitu, nggak bisa didiskusikan karena memang itu delusi. Arpen diskusi ini tentang teori Darwin, nggak bisa. Ya kita percaya bahwa menghormati sebuah pendapat yang namanya Darwin itu punya konsep evolusi. Selesai. Kok bisa evolusi? Bagaimana Ustadz? Bagaimana Pak Guru? Ya nggak tahu, itu buku informasinya begitu. Karena pendidikan ini masalahnya dijadikan pelajaran gitu. Enak teori Darwin begitu. Itu hanya bersifat pengetahuan. Jadi pada saat segala sesuatu informasi itu kita tidak melalui indera kita, ya, tidak bisa dianalisa, tidak bisa dihipotesakan, berarti itu adalah kepercayaan. Dan betapa banyaknya pola dan sistem di kita itu adalah pola kepercayaan. Selama ini enggak diantisipasi, ya jangan pernah berpikir merubah pendidikan hebat. Ya kita akan menjadi orang yang tadi. Kenapa? Tokoh-tokoh sains itu dulu di sekolahnya banyak nggak diterima di sekolahan. Einstein itu masuk SD kemana-mana juga nggak bisa, tolak semua. Contoh kan begitu. Edison itu sekolah pindah-pindah nggak bisa karena suka ngelamun. Padahal dia bukan ngelamun masalah itu enggak, tapi dia ngelamun sebuah sains untuk dapat direalisasikan, dikembangkan apa yang dari guru gitu, Pak, mereka kan begitu. Tapi dengan mata pelajaran yang sifatnya itu adalah doktrin, dia nggak bisa, dia menolak. Ini sebagai contoh. Kenapa semacam itu diajarkan? Utamanya kan saat pelajaran gereja, dia kan menentang, makanya ditolakkan karena dia model-model doktrin itu enggak sebagai contoh kan begitu. Karena dia sadar hafalan itu paling bawah, nggak akan menjadikan sebuah kemajuan kecuali hanya nilai untuk sono atau yakin kau mlebu surga. Fakta minggu. Ya itu kalau kita mengacu di surat Al-Isra 18, sebenarnya di surat Nisa 9 itu kan fakta-fakta yang harus kita lalui. Itu mungkin kalau mungkin masih ada atau sekilas tentang apa Garuda mau apa dibahas apa enggak, apa nanti disambung. Ini apa berkenaan dengan tadi kalau generasi nopo halusinasi sama delusi disingkat halu sama delu singkat lagi. Berkenaan kalian bahwa mungkin selama ini pendidikan itu melekat dalam sebuah institusi formalitas, sedangkan dari sisi keluarga dan juga
masyarakat ini kan ya tadi pada pertanyaan jarang tersentuh, bahkan tidak ada dalam artian begini, bahwa kemerdekaan anak dalam belajar itu terenggut selepas mungkin kaitannya dengan, mohon maaf mungkin bahasanya agak terenggut kaitannya dengan saat dia mungkin masih dalam kondisi di keluarga, salah satunya dari sisi narasi-narasi yang negatif yang dimunculkan sudah muncul di ranah keluarga terkadang begitu, sehingga yang bagian di dalam progres pendidikan ini secara kitok mungkin dalam esensi kehidupan ini seperti apa, sehingga bahwa pendidikan itu memang bagian perjalanan hidup manusia yang tidak hanya dilekatkan pada institusi tertentu, tapi memang dalam hadisnya kan juga ada siklus kehidupan, utlubil ilma dan seterusnya. Itu kalau dalam apa istilahnya pendekatan yang dipakai oleh kedinasan dan juga mungkin pakar pendidikan, bahwa belajar itu dari ayunan sampai mati lah. Tapi sisi lain pendidikan sendiri yang dibombardir adalah dari usia sekian sampai sekian formalitas itu. Ini gimana? Sebenarnya pada saat kita tadi belum mulai ya, ada satu hampir katakanlah menggeser apa yang harus kita bahas ya, bahwa school and learning kan begitu ya, school and learning itu artinya bahwa bersekolah tapi tidak harus formal, tidak harus pendidikan formal. Ya memang mestinya kalau kita bisa menghadapi fakta yang dikatakan fakta. Ya faktanya bahwa orang dapat informasi itu tidak harus dari sekolah, nggak harus dari sebuah lembaga formal, institusi normal, satuan pendidikan gitu. Cuman masalahnya kita kan sudah terbentuk bahwa orang dikatakan pintar itu kan karena ijazah, kan ini begitu. Kalau nggak punya ijazah ya dia kan nggak pintar gitu loh. Diterima apapun kan bukan karena kualitasnya tapi karena ijazahnya. Kan itu yang diperlukan saat ini. Itu kan saling jebak menjebak. Kemudian kalau pendidikan bahwa relevansi antara seharusnya pendidikan formal, pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan itu memang seharusnya ya siklus ini harusnya relevan banget seharusnya gitu. Seharusnya relevan ini. Kalau enggak, guru yang stres itu bukan karena kemampuan pedagogik. Guru kita dalam pengembangan pedagogik dalam surveinya kan selalu rendah, kan gitu. Guru tapi pedagogiknya kan cenderung rendah. Kemampuan menganal yang diceritakan dulu malah justru keluarga dirinya si guru itu diceritakan ke siswa. Kekeluarganya guru diceritakan ke siswa. Cah, bojo suami saya begini loh cah, kan gitu. Anak saya begini cah, saya pusing. Nah, itu diceritakan ke anak-anak ngeluh hebat, namanya kan begitu ya. Itu kan kebalik-balik gitu. Tapi pada saat ini enggak sinkron, memang kalau kita berbicara sebuah pembentukan karakter kepribadian dan utuh ya, manusia itu berkaitan dengan kader atau generasi, itu ya sangat relevan banget. Saya berpikir begini loh, juga dari guru kok ya, dari guru-guru ya. Kalau formalnya ini nggak ada relevan dengan, nggak ada komunikasi, nggak ada relevansi dengan keluarga, dengan lingkungan, ini akan terbentuk lingkaran setan begitu. Itu. Ya, saat kita di sekolah formal membuat disiplin, kan gitu, di rumah dimanjakan, itu di anak akan hebat jadinya, jadi orang yang sangat fasik, maka dia di hadapan guru, kan gitu kan, dia berani menentang, kan gitu, pamannya kan begitu, disiplin, karena orang tuanya manja, maka dia akan fasik atau munafik di hadapan bapaknya supaya dimanja, dan terus begitu seterusnya. Kalau di rumah disiplin, di sekolah ini nggak ada aturan juga sama, menjadi fasik.
Kalau ini terjadi kolaborasi disiplin, kita bangun terjadinya satu sinkron, mungkin terkait dengan kepeduliannya sama, frekuensinya dibuat sama, tapi lingkungannya frekuensinya nggak sama, dia main ke sini, kemudian menjadi rusak, maka dia akan menjadi manusia semu, pura-pura. Kalau kita ingin membentuk satu kepribadian yang utuh, manusia lain sebagai manusia asal takwim yang sempurna atau mendekati kesempurnaannya, ya berarti ini harus semuanya di dalam posisi yang dikendalikan. Kalau beliau ngomong, kalau kita ngomong jujur, ada biayanya, anggarannya semua gitu loh. Pemerintah ngasih anggaran ke formal, berarti ke keluarga juga anggaran formal yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi kalau ke lingkungan juga sama, ini mungkin RT gitu kan. Jadi kalau kita mau membuat satu sistem, ini adalah keberkaitan, keberkesinambungan. Siklus ini membentuk piramida yang tertinggi itu pamannya pendidikan gitu. Kalau piramida kita tertingginya itu ekonomi, ya berarti pendidikan kita menciptakan lapangan kerja. Nah, itu piramida kita apa sekarang? Ekonomi, kan gitu. Ekonomi. Makanya semua kaki-kaki yang di bawahnya, semua sistemnya mengerucut kepada sistem ekonomi, ya gitu. Tapi sekali lagi, saat sistem itu hebat kayak apapun, undang-undang kayak apapun, kalau pendidikan itu dikatakan basisnya moral, nggak terbangun, ya rusak. Nah, bagaimana mengkaitkan ini? Tapi kan hanya harus mengetahui secara esensial, substansial, sama tools, alat. Kalau ini yang tidak tahu antara aksesoris, nggak nganggu kopiah nggak apa-apa gitu, tapi nggak nganggu kelambi masuk angin. Ini substansi. Gitu. Nah, esensi ini kita apa ini kan gitu. Nah, pada saat kita tidak mengetahui perbedaannya ini, ya banyak orang kena penyakit gula, asam urat, kena saraf. Itu karena nggak bisa membedakan antara tool, substansi dan esensi. Pendidikan nggak tahu ini ya. Itu. Apa jenis pertanyaan? Satu Bapak mungkin. Ini dulu. Ini dulu yang satu dulu, yang ada dua ya. Kasus intoleransi di lingkungan pendidikan akhir-akhir ini semakin meresahkan. Masalah ini mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu perlu pendekatan baru dalam mencegah berkembangnya intoleransi di lingkungan pendidikan. Mengingat saat ini sekolah Islam banyak disusupi menjadi basis intoleransi dan radikalisme. Terjadi pendangkalan karakter, gagasan, wawasan, dan pola pikir siswa. Hal ini bagaimana? Siapa? Aku masalah aku. Ya kalau apa mengapa bang? Oh ya. Kelihatan identitas bahwa ada kecerdasan akal, kemudian kecerdasan hati, kemudian juga ada identifikasi bahwa rasa bahagia, kemudian ini kan juga perlu kita didik kan, kemudian ada pendidikan akal, ada bagaimana cara mendidik akal, mendidik hati, mendidik rasa sampai dilatih. Ya. Berkaitan dengan ya sebenarnya begini, sudah masif dari pola di kita. Kalau dari pertanyaan panjang sebenarnya kalau kita berbicara tentang sebuah kenapa intoleransi. Pada saat banyak orang berbicara pendidikan yang paling efektif itu sebenarnya keteladanan, tidak ada kata lain. Keteladanan. Sebenarnya bukan masalah apa yang disampaikan, tapi apa yang dilakukan. Pendidikan paling efektif itu perbuatan yang menjadi unsur keteladanan. Semua agama, semua kitab-kitab menunjukkan ini. Kalau kita ngomong, ayo bekerja, ayo terampil, tapi si pembicara itu nggak punya skill apa-apa, ironinya begini loh. Ini guru ekonomi,
atau guru BP dari ketepatan BP gitu. Banyak siswa yang datang untuk meminta konsultasi menyelesaikan masalah si santri, baik mungkin di rumahnya, di lingkungannya, tapi dia ternyata banyak masalahnya kayak umpamanya kan begitu. Kira-kira siswa percaya enggak? Enggak percaya. Kalau datang pasti ABS gitu. Ya gak morong kayak nilai kan gitu saja, paling kan begitu. Kira-kira model semacam ini di kita, katakanlah tadi ngajak ngomong Indonesia gitu, kira-kira Indonesia ngono enggak? Kan gitu. Jadi omongan itu sebenarnya bisa menjadi stimulus, menjadi semakin baik, atau sebaliknya menjadi penghancur. Pada saat kita ngomong tentang akhlak, tentang kebaikan, akan tetapi perilaku kita tidak menunjukkan apa yang kita omongkan. Kalau bahasanya Quran, kafir mangtan indallah, Allah benci mereka yang hanya bisa ngomong tapi nggak melakukan perbuatan. Kan gitu. Dan uswatun hasanah itu adalah menjadi hal yang mendasar pembentukan kepribadian. Kan gitu. Pendidikan robbaba itu arahnya ke sini semua. Kalau kita ingin mandiri, ya walaupun bahasanya jadi ngomong mandiri, wakeh jadi. Kadang hal-hal baru mungkin teman-teman yang dari audien belum banyak yang aneh. Jadi kalau kita mengenai sebuah kenapa sekarang ini banyak orang berbicara kesatuan persatuan, kita jaga persatuan. Indonesia harga NKRI harga mati, semua sama. Akan tetapi satu sisi yang namanya ego sektoral ini turunannya ya, ego sektoral suku, sektoral agama di dalam agama, sektoral jurusan, sektoral kulit, sektoral jabatan, sektoral kelompok Innova, sektoral kelompok Avanza. Ya. Nah, ini ego sektoral ini menjamur luar biasa. Dia ngomong, saya sudah ngomong tentang kesatuan dan persatuan, tapi hanya di kelompoknya saja. Tapi pada saat ada kelompok yang lain, itu faktanya dia ternyata ego sektoral. Kan gitu. Nah, ini kita kan hanya ngungkap satu dari eksperimen atau pengalaman yang kita jalani begitu kan, faktanya kan ini gitu. Jadi makanya kenapa di kita cabang ranting itu nggak kita kasih nambur, nggak usah art melu-melu ego sektoral kan gitu, gabung di situ kan begitu. Katakan gitu. Nah ini kemudian kalau masalah seseorang itu disusup atau enggak, ya itu memang itu bisa dibuka kajian malam Jumat malam Minggu Pahing malam Minggu Pahing kan? Itu bagaimana kita menanggulangi supaya kita tidak tersusupi ya, kemampuan tentang rasional, nalar, kemudian dihubungkan dengan hati dan seterusnya, itu memang sesuatu yang kita perlukan gitu. Jadi kenapa kok banyak radikal? Saya hanya mengatakan demikian. Kenapa yang mengenai susup itu bisa dibuka di kajian akad baik? Tapi yang saya akan sampaikan begini. Pada saat kita tidak bisa menerima kritik atas ide yang kita sampaikan yang telah kita anggap benar, tapi saat kita membuat program yang baru, karena cenderungnya itu kan bersifat spekulatif. Setiap kurikulum itu dibuat 2004 menjadi 2002, kurikulum 98 menjadi 2, katakanlah bla 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 bla, kemudian 2002, 2004 dan seterusnya. Semua saat kurikulum itu dibuat, semuanya memiliki keyakinan akan lebih baik, selalu begitu, terulang lagi, ternyata gagal, terulang lagi, gagal, terulang lagi, gagal yang keberapa kali. Sebuah kurikulum itu diangkat, memang sebuah sistem apapun, saya nggak ngomong pendidikan saja, sebuah sistem itu diangkat
saat itu sesungguhnya masih bersifat spekulatif. Dan contoh sebelumnya sesungguhnya juga sudah ada. Sepertinya ada unsur subjek mengabaikan program sebelumnya, dianggap itu adalah terjajah atau dianggap itu adalah salah. Katakan demikian. Maka ini seharusnya kita hati-hati, kan gitu ya. Segala sesuatu bukan masalah sistem. Nah, gitu. Itu adalah pada saat kita membuat program itu, kita harus siap dikritik. Gitu. Kemudian mempersiapkan mental terbuka, lapang dada, mempersiapkan pikiran, nalar dan rasional. Kemudian melakukan tindakan komunikasi. Saat program kita sampaikan, kita lempar sebagai sebuah produk knowledge, maka kita harus menerima sebuah kritik, gitu ya. Kemudian setelah itu kita komunikasi ini pun, setelah kita menerima kritik, maka kita juga harus membuka perilaku jiwa lapang dada, kemudian menggunakan akal, nalar dan rasional, kemudian komunikatif, kemudian musyawarah. 5 hal yang harus komponen yang harus ditempuh kalau kita membuat program knowledge baru. Karena ini bersifat, sekali lagi, spekulatif. Memang ada contoh, umpamanya di Skandinavia, di Norwegia, nah gitu, itu ada contoh di negara-negara Balkan, itu ada contoh-contoh pendidikannya maju. Tapi kita kan bukan sebagai peserta didik di sana. Nah, gitu. Kita bisa jadi hanya sebuah tahu orang yang datang ke kita, orang itu sebenarnya bisa jadi tidak begitu pinter amat, tapi dia orang baru bisa ngomong bab itu, kita langsung menyimpulkan, oh dia pintar. Itu kita sering terjebak di sini, kan gitu. Tapi orang sendiri yang pintar, kita tidak akan pernah memperhatikan, kita abaikan. Tapi saat dia keluar, baru dia diakui sebagai orang pintar. Biasanya kan begitu biasanya. Wong pinter, iku karo bojone tetap kalah. Nek perlu dokter profesor, sampai di rumah saat ngajar galak, sampai di rumah dia pasti kan cenderung kalah sama. Bisa jadi dia menjadi kelompok istiqomah. Katan suami takut mama istiqomah kan gitu. Ini kan kecenderungan psikologi kita kalau kita nggak waspada. Yang kita permasalahkan sebenarnya bukan masalah takut istri atau tidaknya begitu ya, dengan kolaborasi, tapi kan hanya contoh saja. Jadi sekali lagi pada saat kita membuat program knowledge itu cenderung bersifat spekulatif. Ada yang nggak spekulatif, itu kebenaran mutlak gitu, itu ada gitu. Kita kan nggak membahas ini dulu kan gitu ya. Tapi kecenderungan yang kita lakukan itu dah akan berdampak spekulatif. Kalau kebenaran mutlak itu kadang sudah ada gambaran, para nabi itu sudah ada gambaran. Ini akan ada program begini, jadinya begini gitu, ada sampai nanti seperti apa. Nanti itu pasti ada yang namanya, kalau nggak ada ya nggak ada, alah hukum entropik kan nggak mungkin begitu ya, rakyat itu ada. Tapi selama kita sebagai manusia normal, maka kita akan cenderung saat program knowledge itu menjadi sebuah knowledge pengetahuan itu spekulatif. Ya nggak tadi. Saya cuma pas-pas. Kayak ini nanti juga spekulatif. Nggak bisa yang dari sana diangkat ke sini. Karakternya sangat beda. Di Norwegia, di Skandinavia, di Balkan, karakter membaca itu sudah biasa. Karakter komunikasi biasa. Mereka kalau ada orang lain melakukan salah, permaklumannya dan penghormatannya besar. Kan gitu. Kalau kita monggo Mas Dahar, tapi setelah pergi awas. Nah, entek nih kan. Udah Ya faktanya sih komentar media sosial kita kan terburuk gitu loh. Netizen kita kan terburuk gitu. Bulinya terburuk.
Nek faktanya apik banget. Orang memang cenderung kan apik di depan dan sekilas. Nah ini yang butuh kita melakukan satu bentuk perilaku yang juga hati-hati. Pendidikan semacam ini yang butuh kita antisipasi. Kalau kita memang sudah jalan, kalau kita ngomong ke teman-teman, ke rekan-rekan yang biasa di pendidikan, maka jangan skeptis, jangan, tapi membuka diri. Selama ego sentris, ego sektoral masih melekat diri kita, ini dulu saja, ini butuh digali kok. Apakah ego sektoral itu masih melekat di kita? Apakah seorang dinas pendidikan, katakanlah demikian, itu dengan dirjen menteri ini umpamanya begitu, minder hebat, dia punya ide gak berani menyampaikan ke dirjen. Apakah dirjen ini gak berani ngomong sama menteri ini, apa kayak gitu, karena ego jabatan, ego pakaian saat ini masih melekat, program apapun akan bernilai bohong. Mohon maaf kalau ini kita tekankan, sehebat apapun seorang presiden, seorang menteri, saat di dalam dirinya ada ego sektoral, program itu hanya akan menemui kegagalan. Kalau kita implementasinya diri kita, RT, RW, awak dewe sendiri-sendiri ini, kalau kita ingin punya program yang bagus, sehebat apapun, bahkan sampai menteri ataupun presiden, apalagi hanya kita, selama ego sektoral masih melekat di kita, jangan pernah mengatakan program itu akan sukses. Seseorang juga tidak akan sukses saat dia masih membawa ego sektoral. Saat orang masih menggunakan ego sektoral, ini polisi, ini TNI, ini sipil, kan gitu. Pakaian untuk identitas iya, tapi tidak digunakan untuk membatasi komunikasi karena ego sektoral. Jika ini yang terjadi, susupan pasti, radikal pasti, kan gitu. Jadi saat nggak berani menerima kritik, itu ciri orang-orang kita. Tapi nek kritik sak geleme, kan gitu kan, ciri kita. Nggak siap menerima olokan, gitu ya. Nggak siap mengevaluasi diri, tapi mengevaluasi orang lain. Tidak siap suka menilai orang lain, dan tidak siap dikatakan bodoh. Saat kita tidak berani dikatakan bodoh, takut dikatakan bodoh, maka kita tidak akan pernah berkembang. Kemudian kita tutup-tutupi dengan sok biar pandai, maka kita tidak akan dapat berkembang. Itu mungkin tutupan menjadi sebuah kalimat bahwa maka orang cerdas, orang yang mampu mengkoneksikan informasi 1, 2, 3 menjadi satu yang harmonis. Sebaliknya, orang yang bodoh, orang yang informasi 1, 2, 3 atau lebih mengkolaborasikannya adalah menjadi salah, menjadi merusak. Kan ini yang harus hati-hati. Yang sering menjebak itu. Jadi kalau kita ngomong apa jenenge iki? Tanaman ini mendengar ayat Al-Quran, qiraat, dia tumbuh dengan cepat, dangdut ini kecentet, kemudian dia mendengarkan pop, rock, kemudian saat keleningan ternyata ini adalah juga mirip dengan baca Quran. Kemudian kita menyimpulkan ternyata tanaman itu dia bisa mendengarkan Al-Quran. Lah ini kan kesimpulan yang fatal gitu loh. Kurang duwe kuping kok gitu. Itu kadang kita membuat kesimpulan yang kita pinter tapi dungu gitu. Pangapunten. Oke. Tuh, jadi itu depan mungkin ada apa? Jadi gak dibatasi. Tapi ini kan sudah melihat sing rumah. Sebentar cukup gitu ya.
Ya, oke, kita sambung nanti lain waktu, dan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Dan, ayo kita membangun suatu perilaku, memang pendidikan kita support bentuk kita yang kita support dalam perspektif di kita, karena pendidikan ini memang urgent, membangun generasi itu urgent, dan kita membuat segala sesuatunya harus memikirkan dampak yang diterima dan akibat yang diterima oleh generasi ke generasi. Perbuatan yang kita lakukan itu adalah lihodin untuk mencermati hari esok dan perkembangan hari esok terkait dengan satu kerusakan atau menjadi baik pun pada saat generasi ke generasi juga untuk dapat menjadi generasi yang baik, bukan sekedar meninggalkan gading yang retak, bukan sekedar meninggalkan tanah yang tetap subur, bukan, tapi perilaku yang mandiri, berdaulat, budidaya dan pemberdayaan yang terus menerus dan tidak menghalangi inovasi dan kreatif. Itu ciri generasi sebelumnya yang baik. Saat kita membuat aturan, generasi selanjutnya dulu padahal mbahnya itu adalah kreatif dan inovasi, tapi sekarang tidak boleh kita membuat undang-undang ini dibuat bertentangan dengan sunnahnya simbah-simbah, maka kita akan gagal dalam sebuah proyeksi, kan begitu. Sekira begitu, semoga diambil Allah maghfirahnya, ampunannya, dan mendapatkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.